Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sebab kita temukan riwayat yang menyebutkan kata Nabi, Makkah itu kotanya Nabi Ibrahim. Tugasnya Nabi Ibrahim adalah untuk menjaga, memakmurkan kota Makkah, sementara Madinah adalah kotaku, dan di antara tugasku adalah menjaga dan memakmurkan kota Madinah. Maka dua kota ini sekarang menjadi dua kota yang makmur berkat doa Nabi Ibrahim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kebetulan Ustaz Mustafa ini waktu menghubungi saya itu posisi sedang di Madinah. Posisi waktu itu sedang di Madinah, kemudian minta agar supaya bisa mengisi Isra dan Mi'raj. Kami baru pulang kemarin hari Ahad. Kemudian bagaimana semua mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke tanah suci Makkah dan Madinah. Dan di antara ijazah yang kami terima adalah kita sering-sering membaca Al-Fatihah. Pertama untuk Nabi Ibrahim, kedua untuk Nabi Ismail, dan ketiga untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Makkah Madinah tidak lepas dari peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Satu ayat yang tadi sudah dibaca oleh Murid dengan suara yang indah, nada yang indah, makharij huruf yang indah. Luar biasa. Namanya siapa tadi itu? Ustaz Gozi. Suaranya enak, makharijul hurufnya enak, nadanya juga enak didengar, menyentuh hati. Dan mudah-mudahan punya kesempatan untuk menjalankan ibadah umrah. Kalau belum menjalankan ibadah umrah, tentu orang tuanya sangat senang. Ayat ini pertama kita temukan ada kata subhan. Subhan yang sering diartikan dengan maha suci Allah. Satu kata untuk melawan sebutan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bahwa Allah itu memiliki anak, Allah itu memiliki keluarga. Allah itu suci, tidak tersentuh oleh apapun dan oleh siapapun. Suci. Sehingga kita ini tidak bisa menjangkau kajian kita ini terkait dengan Allah. Allah itu seperti apa? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tidak bisa digambarkan oleh akal pikiran manusia biasa yang serba terbatas. Jangankan menggambarkan zatnya Allah, kita menggambarkan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aja kita kesulitan. Sehingga orang-orang sufi sering menyebut huwa basyarun laisa kal basyar. Nabi itu manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Huwa basyarun laisa kal basyar. Fisiknya sama seperti manusia, tetapi hakikatnya tidak sama. Ainahu tanahu, matanya terpejam, pokok mulayana, hatinya tidak tidur. Kita ini kalau tidur, tidur betulan. Jangankan tidur, saat terbangun saja hati kita juga tidur. Tapi Rasulullah tidur. Apalagi mengkaji tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis kita temukan Nabi bersabda saat ditanya annahu su'ila an tasbih. Nabi, bacaan tasbih yang bagus itu apa? Maka beliau mengatakan ayyaqulal insanu subhanallah. Sudah banyak membaca subhanallah. Setiap melihat satu peristiwa apapun, bacalah subhanallah. Ya kalau kesulitan biasanya kita sering ya Allah gitu saja dapat. Tapi Rasulullah menyebutkan baca apa? Subhanallah. Maka kita ini pernah diijazai oleh kiai-kiai kita
jangan lupa membaca wirid dino. Kenapa disebut dengan wirid dino? Wirid dino itu karena satu wirid yang dibaca setiap hari. Nah, alarm saya tadi bunyi jam 8. Jam 8 itu waktu saya membaca wirid dino. Yang dibaca apa? Istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, ya hayyu ya qayyum 100 kali, ya rahmanu ya rahimu 100 kali. Kemudian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali, la haula wa la quwata illa billah 100 kali, kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Rutin kita baca setiap hari, setiap malam. Kalau alarm saya berbunyi jam 8. Ada alarm supaya tidak lupa. Kalau lolos jam 8, jam 9. Pokoknya kita sempatkan setiap malam membaca wirid dino, karena memang merujuk pada hadis tadi, ayatul insanu subhana. Ayat ini diawali dengan subhana. Kenapa? Supaya kita ini percaya dengan Isra Mi'raj. Banyak orang bertanya, apa benar peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi? Bayangkan, Masjidil Haram di Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina dilakukan oleh Nabi dalam satu malam. Waktu itu belum ada pesawat. Lalu seperti apa? Maka kemudian dilanjutkan asro, ada kata asro. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu, dalam kajian tafsir kita temukan ada kata kerja pasif, ada kata kerja aktif. Orang kalau melakukan perjalanan malam, ada yang menyebutkan saro, ada yang menyebutkan saro. Dia berjalan. Ini kata kerja aktif. Saya minum, bismillahirrahmanirrahim. Itu kata kerja aktif. Tapi kalau kata kerja aktif, saya diminumi. Enak mana? Kita kalau prasmanan beli sesuatu, enak ngambil sendiri apa diambilkan? Enak ambil sendiri, karena sesuai dengan takar ukuran kita. Kita ini kalau naik kendaraan sepeda motor, enak di depan apa enak dibonceng? Kalau saya milih di depan, kecepatannya sesuai dengan ukuran saya. Tapi kalau dibonceng, saya sering menjamkan mata, karena yang bonceng ngebut dan saya ketakutan. Saya di belakang ini pasif, tapi yang di depan aktif. Nah, asra ini kata kerja pasif. Nabi diperjalankan, maka proses perjalanannya di luar batas kemampuan manusia biasa. Yang memperjalankan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak bisa dijelaskan secara rasional kecepatannya. Maka yang titik poinnya adalah asro. Nabi diperjalankan oleh siapa? Allah tadi. Subhana, di awal sudah subhan. Subhanalladzi asro bi abdihi. Allah Maha Suci, Allah yang sudah membawa hambanya yang bernama Muhammad. Kalau Allah yang melakukan, tidak ada yang mustahil, karena semua yang dilakukan oleh Allahnya mengatakan kun fayakun. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, maka ini ada salah seorang gelisah terkait dengan kenaikan ongkos naik haji. Dari yang biasanya berapa? 37 ya mungkin ya. Kemudian isunya sampai berapa kemarin itu? 80. Kemudian sekarang diputuskan 49800, sebut saja 50. Waduh, gimana ini? Cari tambahan biaya, karena yang dipersiapkan kemarin ya sekitar 40. Ternyata naik. Sementara yang berangkat 2 orang. 40 kali 2 80, kalau 50 kali 2 100. Cari tambahan yang 20 ini bagaimana? Maka kemudian kita suruh baca, sudah baca wirid saja. Apa wiridnya? Allahumma kun fayakun. Loh, ada wirid itu? Wallahu a'lam, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba muncul wirid itu, Allahumma kun fayakun. Baca terus. Berapa kali? Subrah, terserah, bebas. Ternyata tadi barusan sebelum isya
dia japri alhamdulillah pun fayakunnya mandi. Loh, kok bisa ada 2 orang ngasih dana segar, setiap orang ngasih 45 juta, berarti sudah terkumpul berapa? 90 juta. Kan kemarin sudah bayar itu, tinggal nambah. Dia butuhnya itu 40 untuk tambahan, ternyata dapatnya 90 juta, lebih 50 juta, cukup untuk syukuran sama oleh-oleh. Sambil begitu. Jadi Allahumma kun fayakun. Wallahu a'lam itu dari mana, yang penting itulah wiridnya. Allahumma kun fayakun. Baca terus sambil membaca Al-Fatihah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk Nabi Ismail alaihissalam, dan juga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi asra di sini adalah kata kerja pasif, sehingga jangan pernah membayangkan peristiwa Isra Mi'raj itu fisik apa non fisik. Kan ada yang mengatakan fisik, ada yang mengatakan non fisik, itu Nabi tidur kok. Maka kemudian kita temukan Bapak Ibu satu hadis yang menyebutkan bahwa ada Ummu Hani. Ummu Hani ini putrinya siapa? Abu Thalib. Beliau mengatakan begini. Saya bacakan supaya panjenengan itu percaya, supaya saya tidak dikira meriwayatkan satu riwayat yang tidak benar. Maaf, saya copot kacamata. Annaha kanat taqul, Ummu Hani itu mengatakan begini. Ma asra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa fi baiti naimun indi tilkal lailah. Saat terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi itu sedang tidur di rumah saya bersama saya. Fasallal isya, sebelum tidur beliau sholat isya. Tsumma nama, setelah sholat isya beliau istirahat. Wanita kami kemudian menyusul ikut istirahat. Falamma kana qubailal fajr, tatkala menjelang subuh, ahabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat subuh. Falamma sholat subha, saat sholat subuh beliau sholat subuh. Wasolaina ma'ahu, kami sholat bersamanya. Qala ya Ummu Hani, wahai Ummu Hani, laqad sholaitu ma'akum al-isya. Kemarin tadi malam aku kan sholat isya sama kamu. Kama ra'aiti, bagaimana kau melihat? Ya, kamu saksikanlah kita sholat bersama. Tsumma ji'tu Baitul Maqdis, tetapi setelah itu aku ke Baitul Maqdis. Fasholaitu fihi, aku sholat di sana. Aku sholat di sana. Tsumma sholaitu sholat as-subh, sholat al-fajr ma'akum al-an. Sekarang aku sholat subuh bersama kalian. Jadi saat yang lain tidur, Nabi melakukan perjalanan kemana tadi? Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa. Artinya peristiwa itu benar-benar terjadi secara fisik. Maka kemudian dalam riwayat yang lain kita temukan riwayat yang berbeda mengatakan, oh Nabi itu tidurnya di masjid. Riwayat Allah a'lam mana yang benar. Karena di situ disebutkan minal Masjidil Haram, di Masjidil Haram. Tapi ada cerita mengatakan bahwa Masjidil Haram itu tidak mesti di masjid, karena tanah Makkah itu semuanya disebut dengan haram, sehingga riwayat bahwa beliau tidur di rumah Ummu Hani tadi benar. Tapi kita keluar dari perdebatan itu. Intinya adalah di riwayat yang lain Nabi didatangi oleh sekelompok. Kita tidak bisa menyebut sekelompok apa. Kalau saya menyebutkan itu sekelompok malaikat untuk menjemput Nabi Muhammad. Nah, malaikat ini bingung mana yang mau dijemput. Itu yang paling bagus orang. Kemudian diambil, dibangunkan saat Nabi tidur. Kemudian malaikat Jibril datang, kemudian menggantikan posisi para malaikat yang sebelumnya tadi. Kemudian Nabi dibersihkan wajahnya, dadanya, pakai air zam-zam dan seterusnya. Kemudian dinaikkan ke satu kendaraan putih yang kemudian diistilahkan dengan buruk, karena bahasa Arab kendaraan yang cepat itu kan barkun, secepat kilat. Sehingga dulu kita ada pesawat namanya buruk yang sering jatuh. Ya kecepatan nih. Nah, di situ kemudian sampai di mana tadi?
Masjidil Aqsa, kemudian beliau sholat, mengimami sholat para nabi, kemudian naik ke langit Mi'raj lah, melakukan Mi'raj, kemudian setiap langit bertemu di antara Nabi Adam, kemudian ada Nabi Idris, yang terakhir kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah bertemu dengan Nabi Musa, naik lagi, kemudian mendapatkan perintah atau wahyu, bentuknya adalah melaksanakan sholat sebanyak berapa? 50 kali. Maka setelah mendapatkan perintah sholat 50 kali, Rasulullah turun bersama malaikat Jibril, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Saat mau turun ditahan sama Nabi Musa. Muhammad, kamu dapat perintah apa dari Allah? Aku dapat perintah sholat 50 kali untuk umat. Muhammad, kamu balik kamu ke Allah, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena umatmu tidak akan kuat. Umatmu tidak akan kuat. Coba bayangkan kalau seandainya itu benar-benar terjadi, sehari sholat 50 kali. Tak mirip bingung. 5 kali saja sepi masjidnya, apalagi 50 kali tambah sepi. Yang ramai itu kan Jumat karena seminggu sekali. Lebih ramai lagi Idul Fitri, Idul Adha karena setahun sekali. Kalau 50 kali sepi masjidnya, yang 5 kali saja sudah sepi, apalagi 50 kali. Maka kemudian Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril. Malaikat Jibril, gimana ini? Dalam hadis riwayat begitu, gimana ini? Seakan-akan beliau minta arahan kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril ngasih kode, nah, ayo kita naik lagi. Maka turun diskon dari 50 menjadi 10 kali. Turun lagi, ketemu Nabi Musa, ditanya, dapat diskon? Dapat, tinggal berapa? 10 kali. Muhammad naik lagi, minta diskon lagi. Umatmu tidak akan kuat, minta diskon. Maka kemudian naik lagi, dapatlah kemudian 5 kali dalam sehari, yang kemudian Nabi Muhammad mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa satu amalan yang kita lakukan sebagai umat Nabi Muhammad dilipat gandakan bi asyri amsalihah, 10 kali lipat. Sehingga sholat kita yang sehari 5 kali itu sama dengan sehari 50 kali. Kemudian ditanya sama Nabi Musa waktu itu, berapa Muhammad? Sudah diskon 5. Naik lagi Muhammad, itu masih berat. Enggak lah, saya malu minta diskon terus. Dari 50 10 jadi 5, saya malu. Sudahlah, itu cukup, karena tadi sudah dikasih bonus bahwa sholat 5 kali itu sama dengan sholat pahalanya di asli amsaliyah, sehingga dihitung menjadi 50 kali. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa sebetulnya sholat ini menjadi penting, momen penting dari Isra Mi'raj? Karena dalam hadis kita temukan Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi inda sujud. Bahwa posisi kita yang paling dekat dengan Allah itu adalah di saat kita sedang bersujud. Maka Kanjeng Nabi bersabda, idza hamma minkal amru farka raka'atain. Jika kamu punya satu masalah, gelisah, kemudian kamu bingung apa yang harus dilakukan, maka sholatlah 2 rakaat. Ada mengatakan itu sholat hajat, ada mengatakan itu sholat istikharah. Intinya adalah kalau setiap kali kita menemukan masalah, solusinya adalah sholat. Maka orang tua kami mengatakan, nah, jagalah sholat 5 waktu. Caranya adalah jaga sholat qobliyah ba'diyah. Beliau mengatakan sholat itu ibarat pisang. Pisang itu ada kulitnya. Saat kulit pisang ini kita kupas, maka pisang ini tidak tahan lama, dia cepat rusak. Untuk menjaga pisang, kulitnya ini kamu jaga. Kalau kulit sudah kamu buka, segera kamu konsumsi. Kalau tidak, jangan dibuka. Kan betul begitu ya?
Pisang kalau kita kupas, tidak lama dia akan rusak. Sama sholat 5 waktu. Kalau kamu ingin menjaga sholat 5 waktu, jagalah sholat qobliyah ba'diyah. Ibarat dia ini kulitnya pisang. Kalau kamu tidak menjaga sholat qobliyah ba'diyah, sholat 5 waktu ada kemungkinan rusak. Saya pikir-pikir, iya. Masa saya sholat isya datang ke masjid, habis adzan, kemudian saya sholat qobliyah. Saat iqomah saya pulang, kan tidak mungkin. Nanti boleh. Kenapa boleh? Wes mau qobliyah tidak sholat isya kan tidak mungkin. Pasti kalau kita sholat qobliyah, kita sholat isya. Kalau kita sholat ba'diyah, pasti kita sholat isya. Maka menjaga sholat 5 waktu, jagalah sholat qobliyah ba'diyah. Maka perintah sholat yang 5 waktu itu perintah minimal. Perintah minimal. Tambahlah dengan sholat qobliyah ba'diyah untuk menjaga sholat yang 5 waktu. Yang kedua, sholat duha. Orang tua kita dulu mengatakan sholat duha itu sedekahnya sholat. Kalau kita sudah rajin sholat 5 waktu, jangan lupa sholat duha. Selama ini kita mengira sholat duha itu sholat pesugihan. Dan kita, ya Allah, Engkau rizquna minka fis sama, kalau rezeki kami itu di langit turunkan, kalau di bumi keluarkan, kalau jauh dekatkan, kan begitu. Kalau sudah dekat mudahkan. Sehingga orang menyebut sholat duha itu sholat pesugihan. Tapi orang tua kita mengatakan sholat duha itu sedekahnya sholat. Maka kalau sudah rajin sholat, tambah sedekah sholat, yaitu sholat duha. Kalau kita sudah sedekah, mana kosot apa? Sering kita dengar itu, mana kosot lima apa? Allah, saya sampai lupa. Gimana? Ya, pokoknya intinya bahwa sesuatu yang kita sedekahkan tidak akan berkurang. Ya kan begitu. Nah, saat kita ini sudah sedekah bentuknya sholat, Allah tambah rezeki untuk kita. Sehingga kemudian doanya di situ apa? Kana rizquna minka fis-samai fa'anzilu wa in kana fil ardi fa'akhriju wa in kana ba'idan faqribu wa in kana mu'siran fayassir. Sehingga otomatis kalau kita rajin sholat duha, insya Allah rezeki kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada tambahan sholat lagi. Bentuknya adalah sedekahnya hidup. Orang tua kita mengatakan sodakoi urip. Nah, sodakoi urip itu gak mau sedekah duit. Ada sodakoi urip itu bentuknya sholat. Apa? Sholat malam. Sholat malam. Kita sudah dikasih kesempatan hidup, maka malam jangan lupa untuk bersedekah. Karena sudah dikasih hidup, bentuknya adalah sholat malam. Maka di samping sholat 5 waktu ada qobliyah ba'diyah, ada duha, ada sholat malam. Sehingga ulama-ulama dulu mengatakan laulal lail, seandainya bukan karena malam atau seandainya tidak ada malam, ma ahbabtu an Aisyah fi hadhihi dunya. Aku tidak senang berlama-lama hidup di dunia. Kalau tidak ada malam, aku tidak senang berlama-lama hidup di dunia. Jadi mereka itu menikmati hidup di dunia itu saat malam. Saat malam. Maka jangan pernah meninggalkan malam untuk sholat. Karena itu sedekahnya hidup. Kalau kita sudah bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum, Allah akan menambah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan waktunya adalah malam. Maka siapa yang rajin sholat malam, selesai hidupnya. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka akan menikmati nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Siapa mereka? Yaitu kelompok muhsin. Siapa mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang yang tidur malamnya sedikit.
Ulama-ulama dulu itu tidak hanya tidur malam sedikit, tidak tidur sama sekali. Sehingga ulama-ulama dulu itu kalau malam itu ingin rukuk saja. Kalau malam itu ingin sujud saja. Kalau malam itu ingin berdiri saja. Ada seperti itu. Nabi itu kalau sholat malam Bapak Ibu membaca surat Al-Baqarah, membaca surat Al-Imran, membaca surat An-Nisa. Itu kalau kita tiru setelah membaca itu kita tidak bisa rukuk. Jangan coba. Saya sudah nyoba itu. Kaki kaku. Rukuk itu tidak bisa, apalagi sujud. Ya Allah, kaki tidak bisa ditekuk. Bayangkan itu kanjeng Nabi. Karena ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita rajin sholat malam, selesai hidup kita. Dan kiai kami itu seluruh tanah di wilayah pondok itu pernah dipakai sholat malam. Malam ini di sini, nanti di sana, terus begitu. Dan itu dilanjutkan oleh putranya. Kami pernah melihat putra kiai kami sholat supaya tidak kelihatan santrinya. Itu pakai training, pakai jaket, kemudian pakai pupuk seperti di Bromo. Loh, itu kan Pak Kiai. Tapi kok kayak orang jaga pos satpam malam loh. Pak Kiai. Oh, ternyata beliau sholat di salah satu tanah pondok. Jadi Bapak Ibu, orang-orang hebat itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Sholat malam. Kalau kiai kami itu mengatakan mengijazai, kamu kalau ingin hidupmu enak, tidak pernah gelisah, sholatlah selama 2 jam. Lalu saya mikir, gimana caranya sholat 2 jam? Kuliah sama kuliah kan 5 menit. Lalu berapa rakaat harus sholat sampai 2 jam? Akhirnya mikir. Tiba-tiba kami dapat petunjuk Bapak Ibu. Gimana caranya sholat itu supaya lama? Sholat malam setiap rakaat saya baca ayat kursi 41 kali. Itu kemudian kalau kami hitung 8 rakaat, itu 1 jam. Lalu kami tambah dengan sholat tasbih, sholat hajat. Sholat hajat itu kan kulhu, rakaat pertama 10, rakaat kedua 20, rakaat ketiga 30, rakaat keempat 40. Sehingga ketemu totalnya 100. Kemudian sholat tasbih, sholat witir. Pokoknya kalau kita start itu jam 1, biasa setengah 3, jam 3 selesai. Oh, pas 2 jam wes lunas. Kira-kira begitu. 2 jam. Ya, 2 jam. Ditambah dengan doa-doa, sehingga kemudian HP kami itu selalu ada alarm. Mulai jam 11, 12, 1, 2, 3 untuk mengingatkan, oh iki wayah witir, oh ini persiapan sholat malam dan seterusnya. Sholat malam. Karena kiai-kiai kami itu tidak pernah tidur malam. Tidak pernah tidur malam. Pokoknya entah kapan tidurnya, wallahu a'lam, hanya beliau yang tahu. Karena ingin meniru seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tidak semua bisa melaksanakan karena kita ini punya nafsu. Tetapi paling tidak dengan peringatan Isra Mi'raj ini, mari kita jaga kualitas sholat kita. Kalau sholat kita hanya 5 waktu, mari kita tingkatkan dengan menambah sholat 5 waktu tadi dengan qobliyah, ba'diyah, duha, sholat malam, terutama sholat witir. Karena tadi awalnya 50, kemudian 10, kemudian 5. Berarti 5 ini adalah batas minimal. Batas minimal. Jangan kemudian hanya 5, kemudian puas, merasa lebih baik dari yang lain. Kita tambah terus. Karena tadi dijanjikan oleh Allah, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Setelah itu dilanjutkan wabil ashari yastaghfirun, membaca istighfar. Membaca istighfar minimal 100. Ada yang ngasih ijazah itu sampai 6.000. Wah, itu berat. Sudah 100 saja tapi istiqomah. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Sebab Bapak Ibu, kenapa demikian? Sebab dalam hidup ini ada wilayah Allah, ada wilayah manusia. Bapak Ibu menikah, itu wilayahnya manusia. Ingin punya anak, berusaha ke dokter, ke medis. Tapi ada yang sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, tidak dikasih oleh Allah keturunan. Berarti kita usaha ingin punya anak dengan menikah, itu wilayah manusia.
terkait dengan kita ini punya anak atau tidak itu wilayahnya Allah. Oh, ada yang coba-coba sekaligus di luar nikah dadi anak. Sebentar 5 tahun 10 tahun gak jadi dadi. Terus dadi. Duh, ada orang buka usaha katanya banting tulang, tambah gak bisa kerja. Banting tulang, kepala di bawah, kaki di atas. Apa bentuknya? Tapi rezeki itu gak naik-naik. Ada yang kelihatan santai, tidak bekerja, tetapi rezekinya melimpah. Orang buka usaha itu wilayah manusia, terkait dengan rezeki yang kita dapat itu wilayahnya Allah. Maka kalau kita sudah melakukan yang disebut dengan wilayah manusia, mari kita kejar wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya adalah merayu Allah dengan sholat 5 waktu, qobliyah, ba'diyah, duha, dan sholat malam. Kalau sudah itu dilakukan, sudahlah, Allah itu sudah berjanji, tidak mungkin kemudian janji Allah itu tidak ditepati. Maka tadi disebutkan laulal lail ma ahbabtu an Aisyah fi hadhihi dunya. Sehingga ulama-ulama dulu itu, Bapak Ibu, senang kalau datang waktu maghrib. Alhamdulillah, maghrib sudah datang, sebentar lagi malam. Mereka bersedih saat ada azan subuh. Ya Allah, sebentar lagi siang. Loh, kita ini kan sebaliknya. Ya Allah, besok pagi tanggal 1 wayai kajian. Nah, kan begitu. Ya Allah, sebentar. Kan begitu. Tapi ulama enggak. Alhamdulillah sudah datang maghrib, waktunya malam, waktu yang sangat istimewa. Saat azan subuh mereka gelisah, ya Allah, sebentar lagi siang. Lewat sudah waktu kami untuk bersenang-senang bersamamu. Malam itu adalah waktu yang sangat dicintai oleh ulama-ulama yang soleh, termasuk para salafus soleh, termasuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini kemudian disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Peristiwanya kapan? Lailan. Waktunya adalah malam hari. Maka keajaiban-keajaiban itu datangnya malam hari. Keajaiban-keajaiban datangnya di waktu malam hari. Yanzilu rabbuna ila samai dunya, dibaca tiba kan begitu. Yanzilu rabbuna ila samai dunya fi kulli lailah wa yunati hal min mustaghfirin hal min ta'ib. Allah itu selalu turun setiap malam, memanggil-manggil, hei sapa sing njaluk sepuro tak sepuro. Sing njaluk opo ae kene tak tekano. Kira-kira begitu. Yanzilu rabbuna ila samai dunya fi kulli lailah wa yunati hal min mustaghfirin hal min ta'ib. Hal min talibi hajah, hei sapa sing njaluk macam-macam min talibi hajah. Allah itu sudah menyebutkan itu. Hal min talibi hajah fa'ulilahu alal matalib. Tak kasih kamu minta sekian, tak kasih lebih. Tak kasih lebih. Maka kalau kita selama ini merasa urip kok susah, hidup kok susah, pasti ya evaluasinya sholat malam kita kurang. Ada satu kisah, ini tidak boleh dicontoh. Seorang ibu-ibu datang ke kami, Ustaz, saya ingin ekonomi kami berubah. Kenapa Ibu? Suami saya itu supir taksi. Ini sering saya ceritakan di mana-mana. Kenapa Ibu dengan supir taksi? Saya malu, Ustaz. Kalau ditanya apa pekerjaan suami Ibu, supir taksi. Kami tinggal di perumahan. Masa orang perumahan supir taksi? Lalu Ibu ingin apa? Ingin suami saya berubah, tidak lagi menjadi supir taksi. Ibu pernah sholat malam dulu, Ustaz. Setelah itu saya berhenti. Pernah sholat duha? Pernah, Ustaz. Dulu, sekarang sudah enggak. Ibu percaya dengan saya? Percaya. Ingin berubah ekonominya? Ingin. Mau lagi sholat malam? Mau, Ustaz, yang penting suami saya berubah. Jadi sudah, silakan sholat malam, sholat duha. Pokoknya setiap hari harus sholat malam, sholat duha. Tidak boleh absen.
Pokoknya waktu itu menangis, mau Ustaz. Nah, saat Lebaran, beliau berkunjung ke rumah kami, membawa parcel. Di parcelnya itu ada sarung BHS. Wah, ini pasti ekonominya lumayan. Pokoknya kalau parcel ada BHS-nya, itu berarti yang ngasih ekonominya lumayan. Parcel macam-macam tulisan tinggi gitu, di dalamnya ada BHS-nya. Tapi menangis. Ibu, saya lihat bingkisannya ada BHS-nya. Apakah ekonomi sudah berubah? Alhamdulillah Ustaz, sudah berubah. Setelah sholat malam, sholat duha, suami saya itu luar biasa dapat pekerjaan mapan. Anak saya sekolah di sekolah favorit, kami renovasi rumah, kami punya mobil baru. Oh, mantap juga. Ijazah saya itu sholat malam sama sholat duha. Tapi kenapa ibu menangis?